Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu teknik analisis data yang paling sering digunakan pada bidang-bidang pendidikan ataupun sosial. Jadi, pembahasan ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai regresi sederhana. Sebelumnya, saya telah mengkaji beberapa hal terkait regresi dan korelasi yang kita pelajari pada video-video sebelumnya. Di sini, regresi dan korelasi memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, jika pada analisis korelasi ini menyatakan kekuatan dan arah hubungan dua buah variabel. Sedangkan regresi tidak hanya sampai di situ. Regresi juga menyatakan pengaruh hubungan variabel bebas ke variabel terikat. Jadi di sini di analisis regresi ini dikenal dengan adanya variabel bebas dan terikat. Ada hubungan yang saling mempengaruhi, ada hubungan ketergantungan dan lain sebagainya. Sementara di korelasi ini hanya sebatas mengenai hubungan saja. Kemudian yang kedua, jika kita tinjau dari ketergantungannya, jadi umumnya variabel dalam korelasi ini tidak tergantung satu sama lain, serta variabelnya ini semuanya biasanya dalam bentuk variabel bebas. Jadi misalkan x1, x2 dan x3 sampai dengan x seterusnya. Sementara dalam regresi ini ada ketergantungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Jadi variabel terikat ini nilainya ini memiliki ketergantungan atau tergantung dari variabel bebas tadi. Seperti itu. Jadi variabel terikat ini biasa dikenal juga dengan variabel kontrol. Sementara variabel bebas ini nilainya berubah-ubah bergantung kondisi tertentu. Seperti itu. Kemudian pada bagian yang ketiga, pada analisis korelasi ini tidak menyatakan persamaan antara satu variabel ke variabel lainnya. Jadi tidak ada model yang digambarkan. Sementara untuk korelasi regresi ada persamaan yang terbentuk antara variabel bebas dan terikat. Jadi dia memiliki model. Untuk kajian berikutnya kita akan lihat lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih analisis regresi, utamanya untuk regresi sederhana. Kalau ditinjau dari karakteristik, regresi ini merupakan salah satu jenis analisis untuk mencari hubungan antar dua buah variabel atau bisa lebih, dengan tujuan untuk meramalkan, memprediksi sebuah variabel yang biasa dikenal dengan variabel terikat atau Y dari variabel bebas X lainnya. Untuk regresi ini variabel X-nya bisa lebih daripada satu. Ini dikenal dengan regresi ganda. Ini akan kita bahas pada pertemuan atau video-video selanjutnya. Untuk saat ini kita hanya akan membahas mengenai regresi sederhana, yakni regresi yang hanya terdiri atas satu buah variabel terikat dan satu buah variabel bebasnya. Seperti itu. Kemudian bentuk umum dari regresi linear sederhana itu adalah YI sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 tambah dengan ini error dari perhitungan. Oke, jadi di sini kita akan memprediksi nilai Y1 ini berdasarkan persamaan linear ini. Jadi bentuknya nanti dalam bentuk garis lurus. TI ini menyatakan slope atau kemiringan. Ini juga akan menunjukkan arah dari hubungan kalau kita tinjau nanti dari segi korelasinya. Jika koefisien BI ini nilainya positif, di sini biasa ditulis B1 ya. Nilainya positif, maka korelasinya mesti juga positif. Dan berlaku sebaliknya. Ini bentuk umum untuk persamaan regresi linear sederhana ini. Sementara untuk estimasi pada perluan perhitungan, persamaan regresi linear yang sederhana dituliskan sebagai Y itu Q itu nilainya sama dengan B0 ditambah B1
X1 ya. Ini keliruan. Sederhana berarti sudah dibatasi. Ini di sini cuma sampai B0, B1, F1 seperti itu. Kemudian dari bagaimana cara kita mengestimasi parameter, bagaimana kita menganalisis dengan menggunakan regresi sederhana ini, langkah-langkahnya bisa kalian ikuti seperti ini. Ini agak lebih panjang ya daripada analisis sebelumnya. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Oke, ini nanti bergantung dari dua variabel yang dilibatkan, yakni variabel bebas dan variabel. Kemudian setelah itu kita akan mencari nilai B0 dan B1 untuk meramalkan bentuk atau model regresi yang akan terbentuk nantinya, yang menyatakan hubungan antara variabel bebas dan variabel itu. Jadi rumusnya sebagai berikut. Untuk meramalkan B1 itu diperoleh dari sigmaan xi kurang x bar dikali y dikurang y. Kemudian dibagi dengan sigma xi dikurang x bar berpangkat 2. Nah, kemudian untuk B0-nya itu adalah rataan y dikurangi dengan B1 dikali dengan rataan x. Nah, tentunya untuk menentukan nilai-nilai yang ada di dalam rumus atau formula ini, kita memerlukan tabel bantu terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat kita menganalisis, kita akan membuat tabel bantu terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Kemudian setelah model regresi kita peroleh, maka kita melakukan uji signifikansi. Uji signifikansi ini tidak sesederhana pada analisis korelasi. Nah, di sini kita akan menguji dua kondisi. Nah, kondisi apa itu? Yang pertama adalah menguji model. Nah, biasa dikenal dengan uji simultan dengan menggunakan uji F. Jadi model regresi yang kita peroleh itu akan kita uji apakah model ini signifikan ataukah model ini bisa memenuhi syarat, apakah dia sudah bisa mewakilkan kondisi pada variabel bebas dan terikat ini. Intinya adalah untuk meyakinkan kita bahwa model ini benar-benar seperti itu dan dia tidak terlalu menyimpang terlalu jauh. Nah, sekarang untuk membuat uji signifikansi nanti kita perlu tabel bantuan lain yang disebut dengan tabel ANOVA. Nah, untuk menentukan nanti SSR yang biasa dikenal sum square regression (LR), kemudian sum square error disingkat SSE, sum square total disingkat SST, kemudian mean square regression atau MSR, serta MST atau mean square error, dan varian ini bisa kita tentukan nanti dari tabel ANOVA. Formulanya akan kita lihat pada bagian simulasi nanti ya. Jadi jangan ketinggalan untuk video berikutnya. Kemudian setelah kita memperoleh nilai F hitung, nah F hitung ini diperoleh dari mean square regression dibagi dengan mean square error. Jadi diperoleh semua dari tabel ANOVA. Sementara F tabel ini ditentukan berdasarkan taraf signifikansi yang kita gunakan. Nah, umumnya kita menggunakan 5%, kemudian N1 itu sama dengan 1, ini sudah ketentuan. Kemudian N2 ini diperoleh dari N dikurang 2, itu jumlah responden kita kurangkan dengan 2. Kemudian pada tabel distribusi F ini kita cari F tabelnya. Setelah itu kita bandingkan F hitung dengan F tabel dengan kriteria penerimaan H0 ini seperti ini. Jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, maka H0-nya diterima. Namun jika kondisinya berbeda atau kebalikannya, maka H0-nya ditolak. Seperti itu. Nah, selain itu, untuk uji selanjutnya biasa dikenal dengan uji parsial. Ini kita akan menguji parameter atau koefisien dari
variabel bebasnya. Apakah dia benar-benar signifikan berpengaruh terhadap variabel Y? Nah, ini bergantung dari uji ini. Oke. Nah, karena pada regresi sederhana kita hanya menggunakan satu variabel bebas, sehingga nilai uji T-nya ini cuma menguji X1 ini, sehingga X1 ini memiliki tadi koefisien yakni B1, sehingga TB1 nanti inilah yang menjadi T hitung kita. Nah, formulanya seperti ini. TB1 itu dari B1, koefisien dari X1 dibagi dengan ini. Nah, standar deviasi dari B1. Standar deviasinya ini diperoleh dari ini akar dari mean square error dibagi dengan sigmaan X kuadrat dikurang N kali X square atau X rata-rata pangkat 2. Nah, setelah SB1 ini kita peroleh, nah, ini kita buat perbandingan B1 per SB1. Itulah T hitung B1. Sementara T tabel ini ditentukan berdasarkan syarat signifikansi juga, apa 5%, 10%, 1%. Kemudian DK-nya ini bergantung dari jumlah responden. Ini N kurang 2. Setelah itu pada tabel distribusi T dengan kriteria penerimaan H0 itu jika T hitungnya ini mutlak ya, T hitungnya kurang dari atau sama dengan T tabel, itu H0 akan diterima. Namun jika sebaliknya, jika kita mutlakkan nilai T hitung ternyata nilainya lebih dari T tabel, maka H0-nya kita tolak. Oke, seperti itu. Setelah kita melakukan uji signifikansi, baik uji signifikansi model maupun uji signifikansi koefisien dari variabel bebas, langkah selanjutnya adalah menentukan koefisien determinasi. Hampir sama dengan pembahasan sebelumnya atau pada video sebelumnya, bahwa koefisien determinasi ini tujuannya untuk melihat seberapa besar sumbangsi sebuah variabel bebas. Nah, dalam hal ini pada regresi variabel bebas ini berapa persen sih sumbangsinya terhadap perubahan dari variabel Y atau variabel terikat, seperti itu. Kemudian setelah nilai-nilai ini kita tentukan, kita lanjut ke membuat kesimpulan. Kesimpulan ini tadi ada hubungannya dengan modelnya, kemudian ada hubungannya dengan pengaruh variabel bebas ke terikat, kemudian seberapa besar sumbangsinya, itulah yang menjadi nanti bahan untuk kesimpulan. Seperti itu langkah-langkahnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simulasikan ya pada video berikutnya, jadi jangan ketinggalan. Nah, ini contoh kasus untuk bukan contoh tapi contoh. Nah, jadi contohnya untuk regresi sederhana. Ini saya ambil contoh sebuah perusahaan ingin mengetahui pengaruh, bukan guru ya, sebuah perusahaan ingin mengetahui pengaruh biaya produksi X dalam satuan ribu rupiah per unit terhadap volume penjualan Y, sebuah produk kosmetik dalam satu pekan. Nah, perusahaan tersebut menggunakan 10 sampel untuk kepentingan tersebut. Jadi di sini X itu biaya produksi dan Y itu adalah volume penjualan. Kita lihat hubungannya seperti apa. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah ada pengaruh biaya produksi terhadap volume penjualan. Nah, ini merupakan salah satu contoh untuk analisis regresi sederhana. Seperti itu. Saya pikir cukup untuk pembahasan singkat mengenai regresi sederhana untuk simulasinya. Jangan lupa ya untuk ditonton. Jika ada pertanyaan atau masalah, silahkan dituliskan pada kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.